Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ya, jadi tadi sudah sampai kita diskusi mengenai apa itu makan, apa itu makanan, dan apa itu gizi. Ternyata yang menarik setelah kita makan selama mungkin puluhan tahun ya Bu ya? Iya. Ibu-ibu ini kan seksi semua ya, seket siji ya. Selikur. Dari bayi kita makan sampai sekarang kita hidup, kita masih makan, tapi ternyata kita masih belum terlalu terang apa itu definisi makan, makanan, dan gizi. Nah, itulah yang tadi kenapa di sambutan harapannya Ibu PLT ya. PLT adalah kita jadi paham apa yang disebut dengan makanan sehat ya. Tadi dari Burus juga bilang makan yang penting sampai kenyang. Emang apa nggak boleh makan sampai kenyang? Loh, kenapa Bu? Ayo tanggung jawab Bu. Jadi saya tarik lagi ya hadiahnya ya. Kenapa Bu? Nggak boleh makan sampai kenyang? Definisinya kenyang apa dulu Bu? Artinya kenyang apa? Ayo. Artinya kekenyangan Bu? Apa artinya kenyang? Dari belakang? Ah, Ibu lagi minum yang barusan. Kalau dari saya sebelah kanan. Nah, apa Bu? Kenyang apa kembung Bu? Dedet ya? Besesek. Nah, inilah yang akan kita bahas setelah ini. Tadi kan pertanyaannya PR dari Bu PLT adalah setelah kita tahu makanan sehat, kita tahu apa itu kenyang. Kalau definisinya seperti itu. Kenyang itu apa? Sampai kapan kita boleh dibilang kenyang? Berhentilah makan sebelum kenyang. Nah, kenyang itu apa? Ya, jangan-jangan ada orang yang kenyangnya itu 2 bakul masih belum kenyang itu. Ada juga orang yang baru minum air putih aja gemuk itu ya. Nah, jadi sekarang kita bicara mengenai itu. Kenyang, kalau misalnya kita masuk kembali ke materi, ini ada judulnya gizi tepat keluarga sehat. Nah, inilah kenyang. Gizinya tepat. Gizi tadi apa Bu? Karbohidrat, protein, vitamin, mineral. Nah, ini tepat. Tepat. Kenyang itu tepat. Setelah itu keluarga sehat. Tadi tuh tidak stunting. Kalau yang anak-anak karena ibunya tidak kenyang dalam jangka waktu panjang pada kehamilan, atau terlalu kenyang sampai akhirnya numpuk nih cadangan makanannya di mana-mana, di perut, di paha, dan seterusnya. Gitu Bu ya. Gampang dimengerti ya. Nah, insya Allah nanti materinya Ibu udah dapat semua ya materi yang lembar praktek. Ada tulisannya lembar praktek? Gak ada? Nasib aja deh Bu ya. Gak ada lembar kerja tulisannya. Nah, ini Bu, maaf Bu, saya pinjam dulu Bu. Yang sudah dapat, saya pinjam ya Bu ya. Nah, yang ini Bu. Nah, yang ini ya. Ini materinya, bukan materi ya. Ini lembar praktek judulnya, lembar praktek. Karena nanti materinya, makasih Bu ya. Karena nanti materinya full akan diberikan kepada handphone masing-masing ya. Akan saya berikan kepada handphone masing-masing. Jadi nanti ketika selama pemaparan ibu boleh sambil potret-potret boleh, tapi sambil nyatet-nyatet juga boleh. Tapi toh nanti materi ini itu akan saya berikan ke handphone masing-masing. Setuju ya? Oke, baik. Semua punya handphone semua kan ya? Oke, mati ya. Nasib aja lah itu Bu. Baterainya habis ya. Nah, jadi tolong dicek apakah ada yang, maaf Bu, saya pinjam lagi ya. Apakah ada yang belum menerima, belum punya? Ibu panitia boleh dibantu apa nanti sama sebelahan kanan kirinya ya. Tapi singkat cerita nanti kita akan lebih banyak ini. Dan juga mohon nanti sediakan alat tulis ya. Karena kita akan menulis-nulis. Boleh sambil Ibu buka-buka dulu lembarnya. Itu di situ nanti ada ya tabel ya. Ada tabel, ada yang terisi, ada yang kosong. Nanti kita akan isi. Nah, isian itulah yang nanti akan kita isi dengan apa definisinya kenyang. Oke, lanjut. Ini dia, tadi ya sudah ya. Kenapa harus makan dengan gizi tepat? Ya, agar kenyang. Ya, agar kenyang. Nah, ini pertanyaannya selanjutnya. Apakah itu kenyang? Yang kedua. Nah, bagaimana cara makan kenyang? Ayo. Atau B2SA atau gizi seimbang? Ayo. Gimana caranya makan kenyang? Makan yang banyak. Nah. Makan yang memenuhi gizi. 4 sehat 5 sempurna. Ya. Kalau dulu
Dulu banget Bu ya, makan itu kenyang. Dulu banget, ini zaman prasejarah gitu ya. Dulu Bu, dulu. Jadi Ibu yang jawab tadi dari zaman dulu ya Bu. Terus tahun 50-an, sekitar tahun segituan, zaman merdeka Bu ya, zaman belum ada sepeda listrik ya. Belum ada HP juga, itu 4 sehat 5 sempurna. Dan ternyata anak-anak kita di sekolah ini masih banyak yang menggunakan ini. 4 sehat 5 sempurna ternyata sudah, padahal udah satu angkatan, satu kelulusan SD itu 12 tahun yang lalu kira-kira sudah diganti jadi B2SA gizi seimbang. Nah pertanyaannya, kalau makan itu kenyang itu makan yang B2SA, caranya gimana? Beragam. Gimana beragam Bu? Supaya beragam gimana? Ada sayuran, ada lauk, terus ada ikan, ada susu, ada buah-buahan. Gak makan nasi ya? Gak makan nasi? Makan nasi, ya. Makan nasi. Nah, kalau begitu 4 sehat 5 sempurna juga makan nasi, makan sayur, makan lauk, makan yang Ibu sebutkan tadi itu. Terus bedanya di mana? Harus berimbang. Oke, seimbangnya seseimbang apa ya Bu ya? Sesuai usia. Udah selesai Bu ini materinya Bu? Sesuai usia sama jenis kelamin. Oke. Bu Yeti ya, Bu Yeti berusia berapa Bu? Aku aja nggak apa-apa Bu. Saya pikir 32 tadi ya. Bisa ya. Kalau Ibu umur 48, jatah makannya Ibu berapa? Ayo, tadi kan Ibu bilang harus sesuai usia jenis kelamin. Sama atau beda sama usia putra? Usia berapa pun paling kecil? Yang kecil? 14 tahun. Sama atau beda Bu? Laki-laki atau perempuan? Beda. Bedanya berapa banyak Bu? Nggak sayang sama anaknya ya, dibedain makanannya ya. Oh, sesuai jenis kelamin. Berapa banyaknya? Tahu? Berapa gram? Ya? Wah, udah ketahuan ya situ ya. Ya, begitulah. Jadi kalau misalkan kita buat cerita seperti itu, tapi kalau misalkan nanti supaya kita bisa ulang pas di rumah, keluar dari ruangan ini bisa kita ulang, bisa kita bilang nanti ke suami, "Wah, makanya jangan banyak-banyak, segini aja." Gitu ya. Kemudian nanti kita bilang ke kanan kiri kita yang KWT maupun yang PKK, ini adalah langkah-langkahnya. Nah, ini langkah-langkah versi MWA. Ya, 5 langkah. Nah, yang ini yang silahkan Bapak dan Bapak nggak ada Bapak-bapak ya? Nggak ada ya. Silahkan ibu-ibu lupakan semua materi yang di hari ini, kecuali slide ini ya, kecuali tampilan ini. Ya, ini adalah 5 langkah mudah untuk makan kenyang sesuai kaidah gizi seimbang. Boleh dihafal, boleh dicatat, nanti juga dapat insyaallah. Yang pertama ditentukan jatah makannya. Tadi ya, kita sudah sepakat, tentuin dulu jatah makan. Anak laki-laki dengan anak perempuan beda. Ibu dan mertua dengan menantu beda. Ya, lebih banyak menantu apa mertua? Tergantung usianya berapa ya, siapa yang lebih tua ya. Cucu sama kakek sama atau beda? Nah lo jangan-jangan sama. Jangan-jangan sama. Karena ternyata kalau makan kita itu dari sedikit waktu kecil, nambah makin tua, makin usia turun, makin lansia makin sedikit Bu. Nanti akan kita lihat berapa ya. Jadinya itu. Kemudian dibagi per waktu makan. Tadi makanya kita tanya di awal, siapa yang sudah sarapan? Siapa yang belum sarapan? Banyak juga. Nah, apakah boleh tidak sarapan? Tidak boleh dan seterusnya, tapi mungkin itu bukan bahasan kita. Bahasan kita, kalau dengan gizi seimbang ini, mau ibu makan sekali sehari, mau ibu makan 5 kali sehari, mau ibu makan 10 kali sehari, boleh atau tidak? Boleh, asal sesuai jatahnya yang di langkah nomor 1. Lagi sibuk, mau lebaran, nggak mau sholat id, makanan belum beres, nggak sempat makan walaupun di depannya makanan. Gimana kalau begitu? Apakah nanti tidak bergizi seimbang? Masih bisa. Nanti makannya setelah sholat misalnya. Atau misalnya nanti acara yang lain seperti itu. Atau misalnya nanti puasa. Puasa kan kita tidak makan siang ya berarti ya. Nah, apakah tidak makan bergizi seimbang jika puasa? Tidak, masih bisa tetap. Jatahnya buat di sahur dan dimakan berbuka. Gampang atau gampang? Gampang ya. Nah, setelah itu tentukan menu dan resepnya. Nah, ini persis seperti ibu ketika mau bikin kue lebaran.
Tapi makanannya bukan kue putri salju, bukan apa? Bukan nastar, tapi apa? Bukan nastar, tapi apa? Tapi sayur sop, tapi apa? Sayur asem, apalagi? Lodeh, apalagi? Telur ceplok, ya gitu. Nanti akan kita lihat. Kemudian nanti yang keempat, nah ini dia proporsi kombinasi. Nanti mungkin kita akan banyak di sini. Yang tadi saya tanya ke Bu Yeti, Bu, kalau misalkan ibu makan sayur berapa banyak, ya kan? Nah, coba kalau ibu makan sop, sop itu isinya apa, Bu? Wortel, buncis, kentang, terus banyak ya, banyak. Nah, jatah makan sayur itu kira-kira sekitar berapa, Bu? Yang ada contekannya di situ? Jatah makan sayur berapa, Bu, di situ, Bu? 4. Kalau wortel, semuanya kita makan wortel sehari itu 400 gram. 4 porsi dikali 100 gram, jadi 400 gram. Nah, tadi sop isinya apa? Sayur wortel semua kah? Ada buncis, ada kol. Nah, gimana cara bagi-baginya? Gimana cara bagi-baginya itu? 4 porsi dibagi 3 kali waktu makan, misalnya nggak pakai 9. Kemudian dibagi lagi sama buncis, sama wortel, sama kembang kol, sama jagung semi nanti kalau ada, sama jamur. Nah, gimana itu? Ini ada di pembahasan nomor 4. Nah, nomor 5 ini dia yang kita lompat tangga nih. Biasanya langsung ke sini, habiskan. Nomor 1, 2, 3, 4 nggak dilihat, nggak dipikirin. Udah pokoknya makan, yang penting kenyang. Nah, ini yang membuat kita tadi kalau nggak kelebihan jadi obesitas, kalau kekurangan jadi stunting. Nah, habiskan ini tidak sekedar habis, tidak sekedar banyak, tapi sesuai porsi. Oke, lanjut. Nah, ini adalah tadi ya yang lembar praktek sudah ada. Jadi nanti kalau misalkan yang memang kekurangan, silahkan gabung sama depan, kanan, kiri, belakang, samping. Butuh juga apa ini namanya ini apa, Bu? Yang tengah itu pulpen ya, pulpen. Udah ada semua ya? Ya. Sama kalkulator, boleh pakai kalkulator warung atau yang handphone ada. Nah, lanjut. Ini janji saya barusan. Bukan hadiah, bukan hadiah. Lanjut, Pak. Nah, silahkan unduh materinya. Ada materinya, ada lembar prakteknya. Yang ini kan di print ya, dibagikan. Kalau nanti ibu mau print sendiri bisa. Terus nanti ada kunci jawabannya. Ya, jadi nanti jangan khawatir kalau apalagi waktu kita tinggal 40 menit ya. Kurang ya malah ya. Silahkan ini masuk ke Google Chrome ya, atau yang lain. Lalu ketik ini mwa-works.com _B2SAIDM24 ya. Sekali lagi saya ulang, boleh ibu foto dulu kalau daripada ketinggalan. mwa-works.com _B2SAIDM24 ya. Ini setelah acara boleh atau sambil ini juga boleh. Iya, Bu. Oh, dikira saya mau difoto ya, enggak ya. mwa-works.com _B2SAIDM24 ya. Nanti ibu akan mengisi nama, kemudian alamat email, kemudian nomor WhatsApp ya, supaya nanti bisa kami kirim ke sana ya. Tadi kan kata Burus kalau ada pertanyaan setelah ini gimana, nah makanya kita nggak ada fotonya. Apa nggak, emang saya nggak foto? Gimana? Ya, jadi nanti ibu akan email oleh tim kami ya di MWA. Nanti kita bisa berbalas email di sana kalau ada pertanyaan setelah ini ya. Sudah difoto, sudah dimasukkan? Ya. Nanti di akhir materi di slide terima kasih juga ada lagi linknya. Kita lanjut lagi sedikit. Lanjut teh. Kita kayaknya lagi daftar. Ya, ini perkenalan sedikit. Jadi kami dari MWA Trade Consulting. Jadi kami tadi sebagaimana disebutkan adalah lembaga pelatihan dan pengembangan ketahanan pangan daerah. Ya, termasuk salah satunya tugasnya adalah ngobrol sama ibu-ibu mengenai gizi seimbang, tapi tidak hanya gizi seimbang, tapi kalau bisa pangan lokal. Ya, pangan lokal yang gimana? Pangan lokal yang bergizi seimbang. Nah, ada yang sudah pernah, terutama dari KWT nih mungkin, yang bikin kue dari tepung singkong? Pernah? Dari mokaf ya? Apa, Bu, rasanya, Bu? Dibanding terigu? Ya enak mokaf? Ah, yang benar. Kalau jadi mie pernah, Bu?
Pernah nyoba jadi? Jadi. Roti tawar? Belum. Ya. Nah, jadi itulah PR-nya. Jadi pangan lokal itu tidak enak. Makanya kita bikin yang enak di sini. Ya, buatiknya pergi ya. Nah ini kami buat campuran mokaf, sagu Papua, maizena dan beras, sehingga jadilah tepung yang bisa mirip terigu hasilnya. Plus dari tepung ini kami buat juga mie instan. Aduh, maaf ya. Nah ini mie instan. Siapa yang semalam makan mie instan? Jam 10 malam yang kebiasaan makan mie instan, terus habis itu nyesal-nyesal sendiri, ya kok makan mie lagi gitu ya. Nah ini makanya kita bikin yang tanpa pengawet, tanpa penguat rasa dan seterusnya. Jadi intinya setelah kami coba buat teorinya ya 5 langkah itu tadi, kami juga buat barangnya ya. Jadi kami berusaha apa ya tidak hanya teori ya Bu, tapi juga prakteknya. Lanjut lagi Teh Uci. Nah ini gambarnya ya. Jadi ada salah satunya nih. Siapa yang suka ayam keriting goreng seperti ini? Anak-anak kita berapa banyak yang suka? Nah kalau misalkan besok, tapi nggak bau juga ya. Ya seperti inilah. Lanjut aja deh Mbak. Kita biar lanjut lagi. Ya terus aja. Nah kita balik lagi ke sini. 5 langkah mudah praktek gizi seimbang setiap hari. Oke, siapa yang mau jadi contoh? Ada yang usia 33 tahun? Ibu siapa? Bu maaf di belakang. Bu disebut panggilnya? Bu Novi. Bu Novi. Siap, Bu Novi. Bu Novi boleh jadi contoh ya? Ya, suaminya maaf saya ulang. Yang usianya 27 tahun. Maaf Bu ya, maaf Bu Novi ya. Saya salah baca. Ada yang 27 tahun selain saya? Aku ngaku. Oh ya Ibu usia 27? Sudah bersuami ya? Usia suaminya 33. Oh pas. Udah punya putra? Gimana? Suaminya 31. Oh ya bisa. Putra usia? Oh belum, baik karena belum ada yang sama profilnya. Lanjut lagi Teh. Kita akan membantu Bu Etri. Ya, ini kita kenal sama Bu Etri ya. Bu Etri ini adalah wanita hamil usia 27 tahun. Suaminya 33 tahun, punya anak pertama 6 tahun ya. Nah, kita akan membantu Bu Etri untuk membuat kenyang keluarganya sesuai kaidah gizi seimbang dengan cara 5 langkah mudah dan praktis gizi seimbang setiap hari. Oke, lanjut lagi Teh. Nah, ini ya bahan prakteknya disiapkan. Silahkan disiapkan kertasnya. Lanjut lagi. Nah, ini kita langsung ke langkah pertama biar lebih jelas. Kita akan tentukan jatah makan ya. Tadi sudah ketahuan ya usianya. Usia berapa saja suaminya? 33. Laki-laki atau perempuan suaminya? Laki-laki. Ya Allah, suami laki-laki ya. Istrinya usia 27. Hamil atau menyusui? Hamil ya. Dan anak usia 6 tahun. Putra atau putri? Baik. Nah, ini yang akan kita tentukan berapa jatah makannya. Nah, sebelum ke situ, biar kita satu halaman, lanjut lagi Teh. Apa yang disebut dengan jatah makan? Kalori atau porsi? Porsi. Tadi udah dibocorin ya. Jadi kalau misalnya di gambarnya nih Bu, kalau dari yang sebelah situ mungkin kelihatan ya. Jadi sarapan gado-gado ya. Siapa yang tadi yang sarapan pecel, gado-gado? Gak ada ya? Tadi sih keliling-keliling yang kok apa? Lengko ya? Bubur ya, oke banyak. Tapi intinya kita coba dulu sarapan gado-gado. Nah, gado-gado ini kan dimakan Ibu ya? Habis ya? Nah habis. Yang dimengerti oleh badan tadi kita sudah sebutkan zat gizi ya, zat gizi. Ada karbohidrat, ada protein ya, ada vitamin mineral. Satuannya apa? Kalori. Ya, ibarat bensin nih, ada premium, ada pertamax kan?
Satuannya apa? Liter. Ya, liter kan? Supaya mobil atau motor itu bisa jalan, butuh bensin. Ukurannya apa? Kalau beli liter. Liter. Kalau makanan ukurannya kalori. Pertanyaannya, warung mana di Indramayu? Saya kasih 5 juta rupiah ya Bu ya. Yang jualan pakai kalori? Gak ada ya? Gak ada. Berarti memang kita harus cari literan yang lain, ukuran yang lain, yaitu ukurannya porsi. Nah, porsi itu lanjut lagi teh Uci. Ya. Nah, apa itu porsi? Yang kanan apa yang kiri? Yang biru apa yang merah? Yang merah apa yang biru? Yang merah siapa? Yang biru siapa? Satu porsi gado-gado. Yang biru. Atau satu porsi lontong. Ayo. Yang biru, satu porsi gado-gado. Merah. Kenapa Bu yang merah Bu? Semuanya bahan gado-gado. Jawabannya kurang tepat. Tapi benar, tapi kurang tepat. Tadi disebutkan Bu Yeti, kita makannya apa? Sumber karbohidrat, protein, vitamin, mineral, ya. Kalori yang masuk, ya. Kalori yang masuk. Di sini mana yang sumber protein? Telur. Yang sumber karbohidrat mana ya? Lontong. Protein nabati ada? Apa itu? Kacang. Sumber vitamin mineral atau sayur? Apa itu? Kacang panjang, toge sama ya kangkung, atau ini fotonya bayam ya. Nah, balik lagi pertanyaannya, mana yang porsi? Yang tadi, yang biru, ya. Karena kita makannya karbohidrat, protein dan vitamin mineral. Jadi yang sebelah kanan itu adalah satu sajian, yang sebelah kiri, nah porsi, gitu ya, ya Bu ya. Jadi tadi benar, tapi hampir sedikit lagi. Nah, lanjut lagi teh. Nah, inilah jawabannya. Jadi ada benar tadi Bu jawabannya ya. Jadi ada bahan yang harus ada di sana. Jadi bahan ini namanya porsi sekarang. Yang sebelah kiri ini yang gado-gado nih, yang warna biru tadi adalah satu sajian. Nah, satu sajian inilah yang dihidang, yang dimakan, yang dihabiskan. Ya. Nah, PR kita adalah menghitung berapa banyak lontongnya, berapa banyak togenya, berapa banyak telurnya, berapa banyak bayamnya, berapa banyak kacang panjangnya, berapa banyak bumbu kacangnya. Kebayang? Makin kebayang ya? Ada yang sudah tahu berapa masing-masing harusnya? Nah, biasanya selama ini kita gimana? Sampai kenyang. Oke, kita intermezzo sedikit ya, intermezzo. Siapa di sini yang suka menyajikan nasi padang? Nasi padang? Gak ada ya? Gak ada ya? Saya emang melihat jarang sih warung padang di sini sih. Banyak ya? Apa bedanya nasi padang yang dimakan di tempat dengan nasi padang yang dibungkus dibawa pulang ke rumah? Banyak yang dibungkus. Banyaknya seberapa banyak? 2 kali lipat. Berapa gram Bu? Nah, intermezzo Bu ya. Ini tadi judulnya adalah bagaimana kita menentukan berapa gram masing-masing ya. Nasi padang kalau di Bogor, nasi padang yang makan di tempat pernah saya timbang. Itu kira-kira sekitar 175 gram sampai 200 gram. Ya. Kalau yang dibungkus dibawa pulang itu 350 sampai 400 gram. Benar, 2 kali lipat. Ya. Pertanyaannya kenyang yang mana? Definisi kenyang apa? Nah, yo. Memenuhi jatah makan. Ya, jatah makan saya 7,5 porsi sumber karbohidrat, ya, 7,5 porsi karbohidrat. Kalau saya mau menghabiskan seharian makan nasi doang, satu porsinya nasi itu 100 gram. Berarti jatah nasi saya seharian full berapa?
Berapa Bu? Saya jatahnya 7,5 porsi. Ya, 7,5 porsi. Satu porsi nasi 100 gram. Kalau saya mau makan 7,5 itu nasi semua, berapa nasi yang boleh saya makan hari itu? Saya kenyangnya berapa gram tuh? 750, gampang ya? 750. Kalau nasi padang saya makan, boleh nggak? Boleh. Isinya berapa tadi? 350 sampai 400. Ya, 400 gram. Sudah kenyangkah saya? Belum. Betul, belum. Badannya belum, tapi kalau perasaannya udah Bu ya. Ini udah nggak bisa masuk lagi. 400 gram itu sudah menghabiskan jatah makan berapa? Separuh. Hampir setengah lebih. Masihkah boleh saya makan roti tawar? Boleh. Boleh nggak saya makan mie instan? Berapa banyak lagi? Ya, kurang 300, 3 porsi lagi ya. Ya, satu porsi roti berapa gram? Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, itulah yang ini menjawabnya begitu. Bolehkah kita makan gado-gado pakai nasi? Boleh. Bolehkah kita makan gado-gado pakai roti tawar? Boleh. Kalau gizi seimbang. Tapi apakah kemakan gitu ya? Selera ya. Ya. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini ya. Ini ya tadi jawabannya ya. Yang biru adalah sajian menu, yang merah adalah porsi. Nah, apakah itu porsi? Lanjut lagi. Nah, ini dia jatah makan harian kita. Kalau misalnya yang sudah dapat, silahkan dibuka yang ini nih, yang bunder-bunder ini nih, ya. Kan kalau bunder-bunder gini warna-warni ya, mata kita nggak pusing sama tabel ini ya. Oke. Kalau yang dapat silahkan buka, kalau yang belum dapat silahkan lihat kanan kirinya. Oke, jadi kita pegang dua ya, pegang porsimetri, juga pegang lembar prakteknya. Silahkan lanjut lagi teh 2 kali ke bawah. Nah ini, bawah lagi ya, ke bawah lagi. Nah silahkan buka yang ini, lembar kerja. Silahkan buka yang tabelnya ini ya. Ada di halaman berapa Bu ya? Halaman 1 ya, langkah 1 ya. Tulisannya langkah 1. Berapa kebutuhan masing-masing anggota keluarga ya. Tulisannya ada usia, jenis kelamin, sama porsi. Nah ini jatah makan sehari per orang. Sudah ketemu ya tabelnya ya, sambil ya Bu ya. Nah sambil kita lihat ininya, kartu putarnya. Tadi usia berapa bapaknya? 33 tahun. Silahkan dilihat yang pria. Ya, yang pria. Di sini ada yang pria, ada wanita. Silahkan lihat yang pria, kemudian diputar sampai usianya 33. Ya, 33. Ketemu? 30 sampai 49 tahun. Kebutuhannya berapa kalori? 2550 ya. Nah, kalau misalkan Bu Novi tadi di belakang pengen lihat jatah makan saya berapa, ya silahkan dibalik aja yang wanita gitu ya. Nah, lagi 2550 kilokalori itu tidak ada di tukang sayur ya. Kita taunya gram, ikat, butir, apalagi ekor dibeli ya? Nggak ada ya. Nah, silahkan maka lihatlah atasnya ada 7,5 porsi ya. Tolong disebutkan bersama-sama ya biar semangat ya. Makanan pokok berapa porsi Bu? Sayur berapa porsi? 3. Buah berapa porsi? 5. Lauk nabati berapa porsi? 3. Lauk hewani? 3. Minyak? 6. Gula? 2. Air? 2. Nah, porsi-porsi inilah nanti akan kita terjemahkan menjadi gram, ikat, apalagi? Butir ya, potong ya, nanti ada ininya. Nah, untuk sekarang pria sudah jelas ya Bu ya, sudah jelas. Sekarang yang wanita usia 27 ya, usia 27 silahkan diputar. 27, 19 sampai 29. Sambil bicara sambil nulis ya Bu ya. Silahkan ditulis usianya 27, kemudian jenis kelaminnya P. Yakin yang ini sudah benar? Sudah benar. Coba putar lagi sedikit ke arah kanan.
Ada tulisannya hamil. Yang warnanya hijau, bukan yang warnanya merah. Ketemu? Ya. Tadi kalau misalnya tidak hamil, usia 19 sampai 29, makanan pokoknya berapa? 5. Kalau hamil berapa? 6. Nah, itu dia. Silahkan ditulis jatah makannya 6. Di situ tulis aja Bu, di tabelnya pangan pokok 6. Ya, terlihat ya bahwa laki-laki dan perempuan makannya beda. Perempuan sendiri yang hamil dan tidak hamil, ini beda. Nah, inilah kenapa kita memenuhi kekenyangan ini supaya tidak stunting. Di sini jawabannya. Gampang atau gampang? Gak gampang ya, susah ya. Kebayang Bu, ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya? Baik, silakan ditulis. Kemudian yang hamil jatah makan sayur berapa porsi Bu? 3. Ya, sambil ditulis ya. Buah berapa? 4. Lauk nabati berapa? 4. Lauk hewani berapa? 3. Susu berapa? Minyak? Gula? Ya. Lanjut lagi teh ada? Boleh? Nah, ini nanti kalau jadinya jreng ya jadinya. Nah, nanti anak juga begitu. Maaf ya, ini saya salah tulis Bu. Bukan 4, harusnya 6 ya. Maaf ya. Anak laki-laki usianya 6. Boleh dilihat lagi pria yang usianya 6. Sebenarnya sama aja Bu ya. Berapa jatah makan usia 4 tahun? Pangan pokok? 4 ya. Ini saya salah tulis, maaf ya. Bukan 4 tapi 6. Ya, tinggal ditulis saja. Nanti boleh di rumah karena waktu kita makin sempit ya. Dan ibu juga nanti akan dapat lembar kerjanya. Yang penting ibu tahu cara kerjanya. Ada pertanyaan sampai sini? Gampang atau gampang? Halo? Gampang ya? Masih gampang ya? Oke, lanjut lagi. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana Bu Etri menghabiskan jatah makan yang barusan kita tulis? Mau makan 3 kali sehari boleh? Boleh. Mau makan 10 kali sehari boleh? Boleh. Kalau pengen nyemil gitu ya. Oke. Lanjut lagi. Nah, PR-nya apa? PR-nya adalah tadi kita terjemahkan dari porsi ini ke gram, ikat, butir, potong, ekor kalau ada ekor, ya. Meter kalau ada meter, senti ya. Dan jika sudah, bagaimana menerjemahkan ke tadi yang ke sop. Sop itu ada kentang, juga kentang sumber apa ya? Karbohidrat, tapi dia ada di sayur, sop. Nah, gimana nanti kita terjemahkan. Lanjut lagi, langkah kedua. Ada pertanyaan Bu sampai sini? Aman ya? Oke. Langkah kedua, menentukan jatah makan per waktu makan. Lanjut lagi. Ini jadi sudah kita bahas. Nah, ini 3 kali, mau 5 kali, mau 10 kali, terserah saja. PR-nya adalah lanjut lagi teh. Nah, membagi waktu makan ini. Nah, yang tadi sudah ditulis ada di langkah 2 Bu, di lembar prakteknya boleh dibuka ya. Ya, itu 7,5. Yang langkah kedua ya Bu ya. Betul ya? Langkah kedua ya. Ya, langkah kedua. Nah, ini ceritanya dia 3 kali waktu makan. Sarapannya 30%, makan siangnya 40%, makan malamnya 30%. Tidak ada cemilan. Dia dibagi berarti ya. 7,5 dibagi 3, 7,5 dibagi 0, dikali 0,4 ya, dan seterusnya. Bisa? Mau coba dibagi dulu Bu, tapi waktu kita sampai teh Bu. Lanjut lagi teh, berapa kali? 1, 2, 3. 1 ya, boleh 4 lagi. 2. Nah, kalau misalkan angkanya koma, tadi kan 7,5 ya. 7,5 dibagi 3 berapa? 2,5 kan? Pusing Bu, udah 2,5. 4 berapa? 2,5, 3, 2 ya. 2,5 tambah 3 tambah 2 hasilnya kan berapa? 7,5 ya. Yang penting kenyang, yang penting sesuai jatah makannya. Angkanya nggak usah dibikin rumit ya. Contoh misalnya, lanjut lagi teh ke bawah. Ya ini ya, dibagi ya, bawah lagi, sekali lagi. Nah ini 7,5, 2, 3, lanjut lagi. Nah ini jadinya nih 2,5, 3, 2. Begitu, tinggal dibagi saja. Kalau misalkan angkanya keriting, dilurusin di hair extension aja ya. Nah, nyampe sini ada pertanyaan? Gampang ya, ini tinggal pakai kalkulator aja Bu. Dibagi-bagi zaman
Malah kalau lucunya bagusnya lagi, kita sambil ngajarin anak kita kali bagi kurang tambah ini di sini ya. Mengajarkan apalagi kalau anak kita misalnya perempuan. Lanjut. Nah, caranya sama persis untuk tadi kan kita siapa? Ayah. Ya. Kalau misalnya nanti ada istri ya istri, kalau misalkan ada anak satu ya satu gini ya. Kalau misalkan ibu di rumah ada 10 orang ya 10 orang. Keriting Bu tangannya Bu ya. Lanjut lagi ya. Nah ini untuk ibu contohnya ya. Lanjut lagi ya, lanjut lagi ya begitu ya, lanjut lagi sedikit lagi. Nah ini untuk ibu nih, untuk Bu Etri ya. 40% dari 6 itu kan tidak 2 ya, tapi ditulisnya 2 ya, itu maksudnya yang penting bulat ya, yang penting dia kenyang untuk sehari itu habis jatah makannya. Oke, kemudian lanjut lagi teh ya, ini sama untuk anak juga seperti itu, ditulis lalu dibagi ya, ditulis lalu dibagi. Lanjut lagi saja sama. Nah ini agak keriting sedikit angkanya, terus saja teh ya, terus saja teh ya, sip. Nah kemudian tadi sudah kita dapat siapa? Ayah, ibu, dan anak. Itu untuk menyajikan di piring ya. Nah sebelum disajikan di piring kan diapain dulu? Dimasak. Sebelum dimasak diapa? Dicuci. Sebelum dicuci diapa? Dibeli Bu, benar ya, atau dipetik ya dari lahan, dari pekarangan kita ya. Kita petik dulu. Nah petiknya berapa banyak? Petiknya yang di sini untuk satu keluarga. Begitu, ada jatah makan sekeluarga. Oke, jelas sampai sini? Ada pertanyaan dulu silahkan. Tidak? Lanjut ya. Kemudian lanjut lagi Pak. Nah PR-nya masih sama ya. Jadi menerjemahkan yang angka-angka tadi. Satuannya apa ya? Porsi. Kita terjemahkan ke gram, ikat, butir, potong, ekor, dan seterusnya. Masih sama ya? Masih sama. Jadi lanjut lagi, masih sama ya PR-nya ya. Nah, tapi sebelum ke sana, kita ada di langkah ketiga dulu. Kita tentukan dulu mau makan apa, ya. Menunya apa? Terus kemudian resepnya apa? Nah, inilah yang tadi kami bilang makan gizi seimbang itu seperti ibu mau lebaran. Mau bikin chiffon. Ya, bikin chiffon perlunya apa aja ya? Tepung, kemudian telur, kemudian gula nggak pakai ya? Pakai garam aja. Garam, gula. Pertanyaannya, apakah ibu menimbang? Tidak. Oh luar biasa. Udah biasa ibu ya. Coba kalau yang pertama kali dulu Bu, ibu pernah nimbang atau nggak pernah seperti itu? Perkiraan, nggak pernah nimbang Bu ya? Masya Allah. Jadi Bu. Jadi ya, tapi jadi cifonnya ngembang ya. Jadi cifonnya jadi. Luar biasa. Iya. Ini spesial ini Bu. Karena kan kebanyakan kalau kita baking ya kita nimbang ya supaya nggak takut gagal. Sama seperti itu untuk makan gizi seimbang juga kita timbang supaya tidak terlalu kenyang atau tidak kelaparan. Contoh lanjut. Misalnya hari ini Bu Etri pengen makan sarapannya ini ya, nasi tempura, capcay, tempe bacem. Makan siangnya tahu bakso, sop dan nasi, kemudian malamnya soto ayam bening. Perhatikan, apakah makan gizi seimbang mengubah makan kita sehari-hari? Tidak, makan ini kan? Apakah harus makan lebaran dulu baru kita ketemu capcay? Enggak kan? Apakah kita harus LCM dulu baru kita ketemu soto ayam bening? Enggak. Tanpa camilan ya, tanpa camilan. Nah, kemudian kita bedah apa resepnya ya. Ceritanya, lanjut lagi. Ceritanya sarapan ini ya. Kalau nasi berarti bahannya apa? Beras ya. Atau nasi. Kemudian tempura. Tempura bahannya apa? Udang, kemudian minyak goreng dan tepung. Capcay, katakanlah bahannya wortel, apalagi? Baby corn, pok choy, jamur kuping ya. Sama bakso ikan. Terus tempe bacem bahannya tempe. Ini ceritanya nggak harus seperti ini. Kalau misalkan capcaynya pakai ayam boleh? Boleh. Ya. Lanjut lagi makan siang.
Nah, sama ceritanya makan siang juga seperti ini. Nasi tahu bakso, ya. Ini pakai nasi, pakai tahu bakso, pakai tepung, pakai sawi hijau, pakai toge, sama jeruk keprok, ya. Lanjut lagi makan malam. Nah, ini makan malamnya ada perkedel tahu ya. Perkedel tahu dari apa? Tahu, tepung ya. Tahu, tepung. Soto ayam, bening, ayam, kol, toge, soun, minyak goreng. Contoh ya, contoh. Kemudian lanjut lagi. Nah, kan sekarang udah punya menu, sudah ya? Sudah punya resepnya. Sekarang inilah yang tadi kita tanya-tanya nih. Kalau misalkan sop, wortelnya berapa banyak? Buncisnya berapa banyak? Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Kecepatan ya? Ditimbang ya? Ini jawabannya. Cara nimbangnya berapa banyak ini? Lanjut lagi aja. Waktunya mepet sekali ini ya. Saya kayak lari nih. Ya di sini aja tema teh. Nah ini nih, yang ini. Nah ini ya. Enggak yang atas. Iya atas. Nah ini. Nah di sini mana yang sumber karbohidrat? Nasi, terus jagung. Jagung sumber sayur, sumber vitamin mineral. Apa ini? Ada tadi ya, nasi tempura, capcay, tempe bacem ya. Tempuranya ada sumber karbohidratnya? Ada dari tepung. Oke. Kemudian kita selanjutnya sumber protein hewani. Udang. Kemudian bakso ikan, ya. Itu tuh yang saya kasih tanda panah warna merah kehitam-hitaman itu ya. Kalau di layar ya. Sumber minyak ada di mana dia? Iya, minyak goreng ada di tempura dan ada di capcay. Apakah tempe bacem digoreng? Digoreng. Kalau digoreng kita masukkan. Ini ceritanya tidak ya. Ceritanya tidak. Kemudian, gimana cara ngitung gram-gramnya? Silahkan lanjut ya. Kita timbang betul nih. Kita timbang. Cara nimbangnya gimana? Kenapa Bu? Kenapa? Kalau timbang-timbang lama, oke, sip. Nanti saya kasih cara yang lebih lama lagi Bu ya. Oke. Terima kasih Bu responnya ya. Ini kita timbang. Terima aja dulu ya timbang ya. saya juga nggak suka sama ini, tapi ya kita terima dulu aja. Kita timbang. Cara nimbangnya gimana? Karena nanti lanjut lagi teh. Lanjut ya, lanjut lagi. Nah ini yang bisa. Nah, cara nimbangnya ya. Cara nimbangnya kita harus tahu dulu berat pangan per porsinya itu berapa. Ingat lagi definisi porsi di depan tadi ya. Satu porsi wortel berapa gram? Berapa? 100 gram. Satu porsi nasi berapa gram? 100 gram. Satu porsi beras berapa gram? Berapa? 100, satu porsi beras 50 gram. Ya, ini belum disebutkan memang tadi ya. Coba yang lain lagi. Satu porsi tempe berapa gram? Belum disebutkan Bu. Ada yang tahu? Jawabannya ada di buku yang ini. Gak punya apa-apa. Lihat kanan kiri ya. Nah, di sini adalah album foto Bu. Ya, di sini adalah album foto. Ya silahkan dibuka buku peraga porsinya. Dua kali lagi tensi boleh coba. Sekali lagi boleh. Sekali lagi. Nah, ya ini adalah buku album foto satu porsinya dari 300 makanan. Ya di sini ada sekitar 300 lebih makanan. Satu porsinya itu berapa sih gitu ya? Contoh, di sini ada melon, ya. Apa itu yang kelihatan? Yang kelihatan, oh mangga nih ya, khas Indramayu ya. Nah ini nih mangga nih mangga, nggak kelihatan dari belakang. Mangga ini satu porsinya adalah 80 gram. Ya, 80 gram itu sudah dikupas tanpa mengeluarkan biji ya. Jadi sama bijinya. 3/4 buah sedang.
Nah itu kan kita beli mangga itu sudah kilo ya di itu ya di pasar ya, kilo mangga, 2 kilo mangga dan seterusnya. Nah jatah makannya adalah 80 gram. Jatah makan buah berapa untuk tadi untuk bapak suami? Bapak suami berapa? Berapa gram? Berapa porsi maaf? 5 ya. Ya, halo ibu-ibu. Ulangi ya. Suaranya bisa dulu, waktunya tinggal 5 menit bu. Saya juga ini nyampe apa enggak? Di sini kita lihat jatah makan buah untuk bapak usia 33 tahun berapa? 5 ya, 5. Satu porsi mangga ini berapa gram? 80 gram ya. Jadi kalau misalkan hari ini si bapak pengen ngabisin jatah buahnya makan mangga saja, harus beli berapa di pasar? 80 kali 5, 400 gram ya. Beli setengah kilo, ada sisa 100 gram. Buat siapa? Ya, kurang berapa kilo? Kurang. Harusnya cukupnya berapa? Ada di tabel gitu ya. Tadi kan udah yang sekeluarga. Nah, tadi contohnya berapa sih yang keluarga itu buahnya? Buahnya itu jatah makan keluarganya itu berapa? 12 ya. 12. Contoh lain selain mangga, ini ada jeruk manis ya. Ada jeruk manis. Di atasnya mangga ini ada jeruk manis. Ini ya. Ada jeruk manis. Jeruk manis ini kelihatan Bu, ada berapa buah? 2. Kalau di nasi box ada berapa buah? Berapa butir? Tuh, ibu kan nanti kalau bisa dibikin nasi box jangan pelit ya. Ya, 2 buah atau 100 gram ya, 100 gram. Kalau kembali lagi ke keluarganya Bu Estri, jatah makan buah berapa sekeluarga? 12 porsi. 12 porsi. Kalau semua keluarga di hari itu pengen makan jeruk semuanya, berapa yang harus dibeli di pasar? 12 dikali 100. Betul? Berapa? 1 kilo 2 ton. Nah, selama ini yang kita beli berapa kilo kalau sekali beli? Kilo. Kurang apa kurang? Kurang kalau buat Bu Estri. Itu baru bertiga. Kalau misalkan anaknya ada berempat, berlima, bersepuluh, kebayang? Bayang. Nah, dengan buku ini tidak perlu nimbang, tinggal ibu lihat ini aja. Gitu ceritanya tadi ya. Nah, oke, kita lanjut lagi ke laptop. Begitu juga untuk tadi Bu, untuk sayur ya. Ini ada sayur sawi ya. Coba Bu halaman 30 boleh dilihat kalau sama halamannya ya. Halaman 30. Halaman 30 ya, sawi. Halaman itu betul ya. Halaman 30 sawi berapa gram satu porsinya? 100 gram. Berapa ikat? 2 ikat. Kalau makan bakso sawinya seberapa banyak? Iya, begitulah, begitu ya. Kebayang Bu? Kebayang. Jadi nanti kalau misalkan sama tukang bakso bilang Bang kurang sawinya 100 gram ya Bang? 2 ikat. Nah, 1 ikat sawi di sini berapa Bu harganya Bu? 2.000. 1 ikat sawi 2.000 ya. Kalau 2 ikat berarti 4.000. Nah, jatah makan keluarga tadi sehari adalah sayur berapa ya? Mana ya? Contekan. Nah, ini 8 ya Bu ya? 8. Jadi perlu berapa ikat sehari? 16 ikat. 16 kali 2.000 berapa Bu? 36. Itu berapa kali makan? 3 kali. Berarti berapa tuh? Kali makan? 10.000 buat Bu Estri ya. 10.000 dari sawi. 10.000 dari sawi itu kalau kita lihat berapa banyaknya Bu, itu bisa Bu itu ya. Bukan tukang sayur kan. Nah, makanya kita bagi-bagi ke sayur yang lain.
Lanjut. Nah, ini tadi Bu ya. Jadi nanti kalau yang belum punya bukunya, jadi silakan isi linknya tadi ya. mya-streetworks.com/B2SA-ID24 nanti akan dapat sebagian dari buku ini ya. Ya, kami berikan ini contohnya misalnya sumber karbohidrat ada beras ya 50 gram, terus ada nasi putih ini 100 gram, kemudian ada kentang 2 buah. Nah, Ibu lihat silakan di sini ya. Kentang 2 buah. Siapa yang pernah makan kentang utuh 2 butir? Pernah Bu? Bandingkan sama nasi 3/4 gelas. Kenyang mana? Kenyang beras, karena nasi. Nasinya segitu Bu, cuma 3/4 itu kira-kira sekitar 1 centong. Kenyang kentang. Kenyangnya baik dari badan dan baik dari mulut Bu. Nah kalau nasi itu kan tadi ayo gitu ya Bu ya. Nah cukup. Kentang ini baru 1 porsi Bu, baru menghabiskan jatah 1 porsi. Kalau jatah Ibu makannya 4 porsi doang, ya 4 porsi doang. Kalau Ibu makan nasi padang bungkus pulang ke rumah habis sekali makan. Kalau ini Ibu makan 8 butir kentang. Maaf, benar ya, 8 ya, 8 butir kentang seharian. Kenyang deh Bu ya, seharian makan kentang. Oke, lanjut lagi. Kemudian ini ada ayam, ya, ada ikan kembung, ada ikan teri, ada hati sapi, ada udang segar, ada cumi-cumi. Nah, kalau tadi sawi ini kemahalan, kalau misalkan di sini ayam mahal, bisa diganti dengan hal yang satu kelompok, ya. Misalnya di sini ayam karena di daerah pesisir, misalnya kita makan jauh, jadinya mahal. Mahal apa murah Bu ayam? Berapa sekarang sekilo ya? 30 berapa? 32 ya, sama. Kalau misalnya cumi-cumi segar, sekilonya berapa? Cumi-cumi dari laut 46, mahal cumi-cumi ya? Oh iya benar, berarti kita makan ayam aja ya? Atau makan cumi-cumi ya? Kalau ikan teri, apa Bu? Seplastik ya? 1 on berapa? Berapa? Ikan teri 1 on? 5.000. Nah ini bisa berarti murah karena satu on itu bisa buat 5 jatah makan, 5 porsi jatah makan. Lanjut lagi, sama seperti itu juga ya. Ini ada telur. Nah ini telur nih 1 butir. Yang selama ini ngasih PMT ya, ngasih program makanan tambahan ya, pemberian makanan tambahan. Biasanya ngasih apa? Telur apakah membuat kenyang? Ini sayurnya ada? Tidak ya. Telur tidak kenyang karena ini baru sumber protein. Ya begitulah. Lanjut lagi. Nah ini ada nugget, ada sosis, ada telur bebek ya, ada belut. Lanjut lagi ada susu sapi itu 200 gram 1 gelas. Kemudian lanjut lagi ada tahu tempe. Nah ini dia tempe 50 gram atau 2 potong sedang seperti itu. Tahu putih ya, oncom. Lanjut lagi. Nah ini buah tadi sudah sebagian. Ada semangka, ada pepaya, ada melon, ada jeruk, ada nanas, ada manggis. Segini ya, nanti bisa Ibu download saja. Kemudian lanjut lagi ada sayuran, ada timun ya, ada oyong. Nah timun 1 on itu sama seperti sawi yang 1 on sawi itu banyak Bu, asli itu banyak ya. Nah kalau misalkan ternyata sawi tidak sanggup kita habiskan ketika makan bakso, makanlah timun sama begitu ya, tapi lebih sedikit. Tomat sayur juga cuma 2 ya, jadi kalau kita makan soto ya berarti kita bisa tambahkan tomatnya. Lanjut lagi. Nah ini ya ada kacang panjang, labu siam, buncis, kol ini 1 porsinya seperempat potong. Wortel itu 2 buah sedang ya 100 gram. Ya rata-rata untuk sayur ini 100 gram. Lanjut lagi. Nah ini yang banyak. Nah ini daun singkong yang biasanya ada di warung Padang, yang biasanya lagi-lagi sejumput. Ini asli Bu ya, waktu saya foto ini banyak sampai nggak cukup tuh gambarnya karena saking banyaknya. Nah karena nggak mungkin secara selera ya makan daun singkong sebanyak ini ketika makan Padang, kebanyakan ininya berarti nanti kelihatannya. Ya saya makannya waktu ini timun tadi kan, kebayang?
Nah itu keberimbangan gizi itu bisa saling menggantikan dengan cara yang gampang. Lanjut lagi. Nah ini ada mentega ya, ada minyak ya, santan, keju untuk sumber lemak. Lanjut lagi, gula pasir. Ya, gula pasir. Berapa jatah makan gula pasir di sini? 2. Kalau ibu keliling nih, keliling lingkarannya silakan kelilingi. 2 porsi kalau tidak saya salah. Lihat, semua usia 2 porsi. Ya, sama semua ya 2 porsi. Satu porsinya berapa? Sekitar 5 gram. Maaf ini coba saya koreksi dulu. Ini bener nggak ya? Di halaman berapa ya? Halaman gula itu, maaf Bu, ini saya koreksi ya yang di depan. Kalau ibu lihat di buku ini halaman 47 ya. 47 ya, ada gula pasir 10 gram ya. 10 gram. Jatah makan kita berapa? 20 gram berarti kan? Karena jatah makan kita 2 porsi. Kemudian jatah makannya berapa? Maaf, satu porsinya berapa gula pasir? 10. Berarti sehari kita boleh makan gula pasir berapa? 20 gram. Nah sekarang yang ibu-ibu punya anak, yang nenek-nenek punya cucu, silahkan lihat minuman kemasan susu buat cucu kita, buat anak kita ya. Lihat di sini nanti kalau ada ya, lihat gulanya berapa. Ada yang sudah pernah lihat? Ada yang 15, ada yang 20. Kalau minuman yang, maaf ya, kalau yang minuman energi gitu, itu bisa 30. Satu minuman begini tidak terasa. Jawaban, pertanyaannya sekarang, sehari kita bisa minum berapa botol tuh anak-anak kita? Makanya sekarang di RSCM, ini serius Bu, berita buruk buat saya. Di RSCM ini banyak penderita diabetes, cuci darah, bukan lagi dari usia-usia yang seksi ke atas, seksi ke atas, tapi anak-anak kecil. Kenapa? Karena salah satunya salah makan. Ya salah satu ya, salah makan. Apa yang dimakan? Salah satunya gula. Bayangkan untuk susu ya, susu dalam kemasan, itu juga kebanyakan bukan susu. Ada sebagian susu kemasan yang itu tuh perisa rasa susu. Ya, perisa rasa susu yang satu begini yaitu 15 atau 20 gram. Habis jatah makan sehari. Padahal sekali minum. Nah anak ini jajan berapa kali, berapa botol sehari itu? Belum teh manisnya, belum apanya lagi, permennya, belum selainnya. Tadi ini selain ya, ada selain. Ya ada selain. Sekarang juga lagi musim ya, ada merek roti tertentu yang expired date-nya itu pada luarannya lama-lama ya. Ya mungkin ibu tahu lah apa mereknya, tidak kami sebutkan. Ternyata selain pengawet dan seterusnya, ada sesuatu lain yang harus kita waspadai. Apa namanya? Gula. Apalagi nanti kalau di masakan sop ya, ditambahin gula lagi, apalagi banyak gula di sekitar. Kemudian lanjut lagi sedikit lagi. Nah ini caranya otak-atik resep. Ya, ini ada rekamannya karena waktu kita juga udah lewat, tapi saya belum diingetin. Lanjut ya Bu ya. Lanjut aja ya. Saya dari tadi buru-buru aja, jujur-jujur, maaf Bu ya. Nah, jadi ini cara hitungnya. Di sini kita lihat ada nasi ada sumber karbohidrat ada 2 ya. Dititipkan di makanan pokok, dititipkan di lauk ya. Ya. Nah, cara baginya gimana? Berapa nasinya, berapa tepungnya kan gitu kan? Nah, caranya seperti ini. Pertama kita lihat dulu langkah 3 ya, lanjut lagi. Setelah ini kan lanjut. Nah, langkah 3-nya, nah kita tahu sarapannya, jatah makan keluarganya itu untuk makanan pokok adalah 5,25 porsi. Ya. 5,25 porsi. Kalau mau semuanya nasi berapa gram? Satu porsi nasi berapa? 100 gram. Artinya kalau misalnya sarapannya berapa kalau 5,25? 525. Ya. Nah, tapi sayangnya sekarang ada tepungnya. Nah, gimana caranya? Caranya selera kita. Mau banyakkan tepungnya apa mau banyakkan nasinya? Contoh kalau di sini nasinya lebih banyak, 90% jatah
dihabiskan tanda kutip oleh nasi. 10% sisanya tepung ya. Jadi cara hitungnya gampang. Untuk nasi berapa banyak? 5,25 kali 100 kali 90%. Tepungnya berapa banyak? 5,25 kali 100 kali 10%. Nah ini yang tadi saya bilang lebih lama lagi daripada nimbang. Hitungnya aja lama bu. Lama ya? Ini baru nasi, baru sarapan. Makan malamnya gimana? Makan siangnya gimana? Camilannya gimana? Lauk nabati hewani buah susu gula gimana? Lebih ribet daripada ini? Lebih ribet bu, lebih ribet. Memang lebih ribet. Tapi ternyata ini adalah sebuah pilihan lagi. Kita mau yang zaman dulu 4 sehat 5 sempurna atau gizi seimbang. 4 sehat 5 sempurna yang mendidik kita puluhan tahun ini sehingga makan gula terserah kita, makan nasi sesuka kita. Akhirnya apa? Rumah sakit bu. Saya sendiri pernah menemani ini curhat sedikit boleh bu ya? Ya. Saya pernah ada di ambulan. Di dalam ambulan sebelahnya itu bapak kandung nih sakit diabetes. Ya udah, itu meninggal ya, intinya gak enak. Nah, keributan ketika nimbang, ngitung dan seterusnya ini itu sepertinya lebih ringan daripada di situ, di ambulan itu kayaknya. Apalagi nanti setelah ini akan saya berikan cara yang lebih cepat lagi. Mau? Secepat apa? Secepat kita bisa menghitung 10 anggota keluarga untuk 3 bulan. 3 bulan untuk 5 kali waktu makan. Kebayang ribetnya? Tadi ini baru 1 sarapan ya. Ribet susah. Berapa lama ngerjain ini? Kalau setahun ya. Kalau dari kita hitung ini sejam setengah. Sejam 10 menit. Ya dihitung ini ya. Ini baru ngomongin sarapan doang. Nah, gimana ceritanya kalau kita mau bikin untuk 10 anggota keluarga? 5 kali waktu makan untuk 3 bulan. Saya kerjakannya dalam waktu 5 menit atau kurang. Nanti kita lihat ya. Mau? Ya cuma 1 aja, jangan apa-apa. Lanjut lagi, tapi intinya ini ada rekamannya, nanti bisa ibu pelajari lagi. Nah, sama seperti itu juga ya untuk sayur, caranya seperti itu. Lanjut lagi, Teh. Ya, jatahnya adalah 2,4. Sayurnya ada 4. Nah, tinggal dibagi aja, dikali bobotnya masing-masing berapa. Oke, lagi-lagi ini kita cuma agar paham aja ya, agar paham. Kemudian lanjut lagi. Maaf. Dikit lagi. Nah, ini poin saya ya. Jadi untuk sayur ini bisa rata nih, seperempat. Boleh nggak kalau misalnya pokcoynya lebih sedikit karena nggak suka keluarga? Boleh. Jadi 15% aja. Wortelnya lebih banyak, baby cornnya lebih banyak. Terserah, mau yang atas, mau yang bawah, atau mau resep yang karuhun, ya boleh. Yang penting kita tahu berapa persennya ini ya. Lanjut lagi. Nah ini caranya, jadi 0,25. Ini selera ya. Saya pengen pokcoynya ada seperempat. Kemudian jatah makannya 2,4. Kemudian wortel itu satu porsinya yang di buku ini ya, itu 100 gram. Maka yang harus dibeli, dimasak, dimakan sampai habis ini ada berapa? 6. Pelajaran kelas berapa SD? 2. Susah atau gampang? Gampang ya? Ya, alhamdulillah. Lanjut lagi. Nah, habis itu tulis tuh. Nah, baru tulis di satu tempat aja nih bu. Nih, baru di sini doang nih. Yang lainnya masih kosong. Ya, selamat ya mengerjakan. Lanjut lagi. Ini baru kita keluarga lanjut lagi kita. Nah, ini baru kita hitung diecer ya, satu untuk ayah, untuk ibu gitu. Maka lanjut lagi. Nah, kita tulis deh. Ternyata dari 60 gram sarapan wortel yang dibeli di tukang sayur, 20 gramnya yang ditimbang ini buat ayahnya, 22-nya buat ibunya, 15-nya buat anaknya. Gitu aja caranya. Tinggal sabar-sabar hitung semuanya. Ada pertanyaan dari cara mikirnya aja bu, bukan cara keribetannya ya. Lanjut lagi.
aja sudah ya. Ini sama semua. Ini nasi ya begini cara hitungnya. Terus protein hewani ya. Lanjut lagi kan? Ya. Nah ini untuk udang ya, untuk udang ya. Lanjut lagi. Ini untuk bakso ikan. Lanjut lagi. Nah udah ditulis ya, sama seperti itu caranya. Setelah dihitung ditulis. Lanjut lagi aja kan? Lanjut lagi. Nah lanjutkan untuk makan siang dan makan malam. Sedikit lagi. Nah ini tips cepatnya. Gunakanlah aplikasi ya, kalau agak-agak bisa nyuruh anaknya atau memang ibu hobi ya, ibu hobi bisa pakai Excel atau Google gitu supaya hitungannya lebih cepat yang tadi saya bilang. Kemudian dihafal, bukan dihafal sih Bu ya, seperti tadi ibu tadi bikin sifon ditimbang enggak karena sudah hafal ya, berarti sudah biasa. Mungkin sekarang hari ini masih aneh, tapi kalau misalkan nanti makin sering ibu kan yang sudah diberikan ketahanan pangan, mudah-mudahan nanti di luar kepala, di luar ya, di luar, tidak masuk ya. Kemudian ya ini ya, ulangi ya, dari terpaksa jadi terbiasa. Lanjut lagi. Nah inilah kalau motor gizi seimbang. Ini yang tadi saya bilang, saya buat aplikasi untuk 450 menu bergizi seimbang yang sehari-hari untuk 3 bulan. Bikinnya maksudnya ketika ibu masukkan itu cuma yang tadi selesai itu yang tabel susah itu hanya 15 menit atau kurang. Saya pernah coba 5 menit selesai. Untuk 3 bulan kita udah tahu ke depan makan apa. Lanjut lagi. Lanjut lagi kan? Nah ini ada videonya, bisa diklik nggak ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa? Ya. Nanti harusnya di download dulu. Oke, lanjut lagi sedikit lagi terakhir. Habiskan apa yang dihitung, dimasak, disajikan lalu dihabiskan. Sudah selesai 5 langkahnya. Habis ya. Langkah 5 habis, kita juga habis. Lalu selanjutnya sedikit lagi. Nah ini penutup ibu-ibu. Setelah terbiasa makan bergizi seimbang, lalu apa? Lanjut lagi, dikit. Nah, ada yang mau cerita ini apa? Saya kasih hadiah. Asli ini mah hadiah. Hadiahnya ini. Mie ini sebagai informasi, kalau ibu lihat gambarnya di sini, ini sesuai kaidah gizi seimbang. Dihitung seladanya berapa, telurnya berapa, tomatnya berapa, timunnya berapa. Sekilas tidak berbeda jauh dengan mie yang ada di luar sana ya. Tapi ini gizi seimbang. Iya, ini hanya mie saja. Tapi nanti di belakang ibu dikasih cara untuk bagaimana supaya ini berapa gram sih, ini berapa gram gitu. Siapa yang mau cerita ini? Gak ada ya, saya balik lagi ya. Jadi saya berkisah sedikit Bu. Jadi di MY ini kita kedatangan tamu dari Maluku Utara ya. Maluku Utara di sana datang ke Bogor untuk bikin bakso tuna ya, bakso tuna yang kemudian diminta sama Ibu Bupati untuk dibuat untuk HUT kabupaten tersebut gitu ya. Nah, singkat cerita diberi modal sekitar, ini rahasia kita Ibu ya, rahasia ya. Dikasih modal sekitar 3 atau 4 juta ya, 3,5 juta kalau tidak salah, untuk 1000 porsi. Berarti satu boxnya berapa? 3.500. Dengan 3.500 itu dia harus beli piring dan isinya harus tadi tuh bergizi seimbang. Dibikinlah, ada sayurnya, ada minyak, ada baksonya. Iya, ada baksonya. Kemudian habis itu dibeli kan 1000 piece, jadi dimakan orang suka. Malah ada yang pengen beli lagi. Jadi modalnya berapa? Modal semangkuk bakso 3.500. Saya tanya, kalau di Maluku Utara daerah sana, satu mangkok porsi bakso itu berapa? Ada yang bisa tebak? Harganya Bu, 15.000. Sama atau beda di sini? Sama. Oke, harga jual berapa? 15.000. Modalnya berapa? 3.500. Untungnya berapa Bu? 11.500 kali 1.000. 11 juta sehari kali 30 kerja. Pertanyaannya, emang ada yang beli? Ya gitu kan? Nah,
Siapa di sini yang kalau misalnya datang ke mana ya, tempat asing ya, misalnya ke mana ya, misalnya ke Purwodadi ya, misalnya ya Purwodadi Susana, pengen cari makan bakso yang enak, bukannya apa? Google bakso enak Purwodadi gitu ya, nanti langsung kelihatan. Nah, sama Google ini dicatat nih, yang nyari bakso enak, capcay enak dan seterusnya ya. Ada juga yang nyari bakso sehat, capcay sehat dan seterusnya. Ini hasilnya. Hasilnya yang warna merah lebih banyak apa lebih sedikit? Banyak. Yang merah ini apa tulisannya tuh di atas? Makanan sehat. Ternyata sekarang orang enak itu adalah kunci. Salah. Adalah syarat. Harus enak. Tapi tidak hanya enak, harus ada sehat. Sudah sehat, enak, murah, untungnya besar. Tadi berapa? 11 juta sehari kali 30 berapa, Bu? Enggak, 300 juta. Ya, 300 juta. 300 juta. Sekarang ongkos haji berapa, Bu? Iya, corona dong, yang nggak usah nunggu lama dong. 300 juta juga. Ya, Ibu jualan bakso sebulan, tahun depan naik haji. Amin. Nah, inilah langkah selanjutnya dari gizi seimbang. Tidak hanya hitung-hitung ribet, musik dan seterusnya, tapi ada sesuatu yang kita panen. Orang bikin padi sama jati apa bedanya? Lebih susah mana, padi atau jati? Setahu saya jati ya, lama lagi nunggunya ya. Ya. Tapi yang lebih menghasilkan yang mana? Yang bisa naik haji yang mana? Dua-duanya ya. Tapi jati lama untungnya masih besar, seperti bakso. Itu kira-kira kebayang Bu ya? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nah, silakan direnungi yang barusan cerita dari Maluku Utara. Itu Maluku Utara Bu ya? Ibu kalau Maluku Utara, saya pernah ke sana. Ada yang pernah mungkin atau orang sana? Iya, gelap ini ya. Gelap. Gak seterang Indramayu. Saya tadi nginep di Jatibarang. Di sebelah situ ada apa namanya? Ada pasar malam. Isinya apa? Bakso Bu. Ada masalah yang ibu tinggal 300 juta itu. Habis ini senggol bapaknya ya di rumah, Pak mau 300 mau naik haji apa? Kita bikin bakso gizi seimbang, siap? Ya dipikir aja dulu. Dipikir dulu. Nah, karena tadi saya udah sebelum saya tutup, sebelum saya meninggalkan ini buat Bu Atik, ada Ibu ya? Silakan ini Bu Atik ya. Pisang goreng ini buat pisang goreng ini buat Bu Yeti yang semangat banget tadi ya. Beri aplaus buat Bu Yeti dan Bu Atik. Terima kasih. Ya ini jadi saya dari jawab ya, jadinya terima kasih, mohon maaf ini ya. Ya. Operator. Oh operator. Boleh saya silakan TLC udah di sana. Ya, di masanya 15 menit ya tadi agak lama. Sekali lagi ini bisa download materinya ya, silahkan daftar di sini ya di mwastripworks.com/b2sidm24. Boleh setelah ini Ibu isi karena mungkin linknya nanti bakal mati ya, nggak lama-lama ya. Di sana juga ada informasi kalkulator gizi seimbangnya tadi. Oke baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada pimpinan rapat. Mohon maaf lahir batin tadi bersandangnya banyak kelewatan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.